Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu semangat walaupun dalam kondisi pandemi ini. Ya, pada kali ini Ibu akan memberi materi IPS mengenai letak geografis dan letak koordinat ASEAN. Ya, apa sih tujuan pembelajaran dari materi bab 1 ini? Sebenarnya materi dari bab 1 ini banyak, tetapi karena kondisi pandemi ini, maka kurikulum diadakan penyederhanaan atau mengambil materi-materi yang esensial, yang penting. Jadi bab 1 ini kita hanya mempelajari letak geografis negara-negara ASEAN dan letak koordinat atau astronomis ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu bisa kalian lihat ini. Tujuan pembelajaran dari materi bab 1 ini yaitu nantinya kalian dapat mengetahui tentang apa sih organisasi ASEAN itu, terus mengetahui negara-negara pendiri ASEAN, negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, terus mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN, mengetahui apa sih definisi dari letak koordinat, terus mampu menentukan letak koordinat ASEAN, kemudian bisa menganalisis kondisi iklim di negara-negara ASEAN berdasarkan letak koordinat. Dan yang terakhir, kalian bisa menginformasikan lagi melalui video bagaimana sih karakteristik negara-negara di ASEAN. Sebelum kalian mengetahui tujuan pembelajaran, marilah kita simak materi yang akan Ibu berikan. Ya, jadi letak geografis, letak astronomis. Kalau dari kata letak, tentu kalian akan tahu letak itu apa? Letak itu posisi, tempat ya. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini dapat kalian lihat di peta. Kemudian garis lintang dan garis bujur itu apa? Garis lintang adalah garis khayal di permukaan bumi yang melintang dari barat ke timur atau sebaliknya dari timur ke barat. Garis bujur adalah garis khayal di permukaan bumi yang membujur dari utara ke selatan atau sebaliknya dari selatan ke utara. Orientasi ini biasanya kalian bisa lihat di peta, biasanya ada lambangnya seperti ini. Itu merupakan arah mata angin. Biasanya kalau di peta hanya berlambangkan U gitu ya. Seharusnya kalian harus tahu posisinya utara, selatan, barat mana, timur mana. Seperti itu ya. Negara-negara ASEAN itu ada pendirinya sebenarnya awalnya adalah 5, yaitu Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian negara-negara yang berada di kawasan ASEAN Tenggara ikut bergabung dalam negara-negara atau kumpulan dari ASEAN, organisasi ASEAN. Siapa sajakah negara-negara yang berada di anggota ASEAN? Yang tentunya berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, negara kita, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke ya, jelas ya? Lanjut. Nah, inilah letak geografis negara ASEAN. Tadi kalau sebelumnya Ibu sudah menginformasikan bahwa letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kondisi di permukaan bumi. Nah, coba kalian lihat sekarang. Kita lihat sama-sama negara-negara ASEAN. Ini berada di wilayah Asia Tenggara. Kalian bisa lihat di sini ada Cina, India, Bhutan, Bangladesh. Ini merupakan negara-negara yang juga berada tepatnya di benua Asia, ya. Kemudian ini bagian utara. Sedangkan yang di sini adalah Australia, berarti bagian selatan. Kemudian di sini ada samudra. Apa yang berada di sini? Samudra Pasifik. Yang di sini Samudra Hindia ya. Jadi kalian tahu letak geografis negara ASEAN itu sangatlah strategis karena berada di 2 benua dan di 2 samudra. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri bentuk negara ASEAN kalian bisa lihat ini bermacam-macam, kompak yang berarti berbentuk hampir seperti lingkaran, yaitu Kamboja.
Kalian bisa lihat ini ya, seperti lingkaran memang. Fragmented itu berbentuk kepulauan terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Sebenarnya tidak hanya Indonesia saja, Filipina juga berbentuk kepulauan. Kemudian elongated berbentuk memanjang seperti Vietnam. Kita lihat Vietnam. Nah, memanjang ya. Dari utara sampai selatan. Kemudian ada lagi kecepatan, Road to Death berbentuk kompleks dan beragam. Contohnya seperti Thailand dan Myanmar. Ini Myanmar dan ini Thailand ya. Oke, bisa ya. Kalau sudah kita tentang letak geografis, selanjutnya kita beralih ke letak astronomis. Namun sebelum ke letak astronomis, nanti kalian akan mengerjakan latihan mengenai letak geografis seperti ini ya. Ibu lanjut ke materi dulu. Letak astronomis. Letak astronomis itu sama aja dengan letak koordinat. Itu apa? Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis negara-negara di ASEAN itu berada di 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Negara-negara ASEAN berdasarkan garis lintang itu berada di 29 derajat LU sampai 11 derajat LS. Terletak sebagian pada wilayah iklim tropis karena lintang merupakan dasar untuk menentukan iklim matahari. Berarti iklim mataharinya apa? Iklim tropis. Karena iklim tropis itu berada di antara lintang 0 sampai 23,5 derajat. Loh, tapi di sini lintangnya lebih dari 23,5 derajat. Nah, maka dari itu ada sebagian kecil dari wilayah anggota ASEAN yang beriklim bukan tropis, yaitu Myanmar. Bagian utara tepatnya ya, yang beriklim subtropis. Oke, lanjut. Sekarang mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama adalah Indonesia, negara kita dulu yang kita bahas ya. Pastinya kalian tahu apa itu Indonesia, itu ibu kota negaranya di mana, yaitu di di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Ya, bahasa yang digunakan di negara Indonesia tentulah bahasa Indonesia. Keadaan alamnya bagaimana? Di Indonesia itu terkenal dengan daerah yang rawan gempa ya. Kenapa? Karena memang Indonesia itu tempat pertemuan deretan pegunungan, yaitu dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediteran, dan tepatnya bertemu di Kepulauan Maluku. Nah, sekarang mengenai penduduknya. Penduduk di Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar nomor 1 di Asia Tenggara dengan komposisi penduduk yang tidak merata. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya tinggal di Jawa, ya. Namun untuk pemerataan banyak berbagai cara pemerintah lakukan seperti program transmigrasi, dan di Kalimantan tempat kita ini merupakan daerah transmigrasi ya. Tentang perekonomian Indonesia, ekspor utamanya yaitu minyak dan gas. Kemudian sumber daya alamnya yang terkenal di Indonesia yaitu hasil tambangnya banyak ya. Kalian bisa lihat di daerah sekitar sini aja ada tambang batu bara, ya kan? Ada minyak, seperti itu. Kemudian pertanian juga. Nah, di sini juga walaupun di Kalimantan ada pertanian juga ya. Tepatnya di daerah Babul ini ada pertanian beras, ada sayur mayur, ya. Indonesia juga merupakan memproduksi bahan baku industri. Kerjasama yang dilakukan di Indonesia mencakup bilateral, regional, dan multilateral. Nah, Ibu harap kalian tahu bilateral itu ya hubungan kerjasama antara dua negara, regional itu ya seperti kerjasama antar negara ASEAN dalam organisasi ASEAN ini, dan multilateral dengan beberapa negara. Bisa ya? Dan tentunya kalian yang lain di Indonesia itu masih banyak ya, mengenai budayanya,
terus mengenai adat istiadatnya, banyak ya, kita ragam budaya. Makanannya juga seperti itu, rasanya banyak sekali. Kemudian kita lanjut ya ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia tadi ya. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia, kalau di Brunei Darussalam bahasanya bahasa Melayu ya. Nah, wilayah di Brunei Darussalam ini wilayah yang dikelilingi oleh negara Malaysia ya, dengan relief bagian selatan dari Brunei Darussalam itu wilayahnya berbukit-bukit ya. Sekarang mengenai penduduk di Brunei Darussalam, penduduknya sebagian besar penduduk Brunei Darussalam itu adalah orang Melayu dan dia dipimpin oleh seorang sultan karena bentuknya adalah memang kerajaan ya, tapi kerajaan yang mayoritas agamanya adalah Islam. Perekonomiannya hasil minyak dan gas bumi ya. Sumber daya alamnya minyak dan gas sumber daya alam yang terbesar. Kerjasamanya Brunei Darussalam ada juga kerjasamanya internasional sama seperti Indonesia. Kerjasama internasionalnya bisa contohnya WTO, G7, OPEC, APEC, dan OKI. Lanjut ya ke negara anggota ASEAN yang lain. Selanjutnya Filipina. Ibu kota Filipina yaitu Manila. Bahasanya di Filipina itu bahasanya Filipino atau Tagalog. Oke. Kemudian mengenai keadaan alam di Filipina, negaranya merupakan negara kepulauan, sama seperti di Indonesia. Juga rawan gempa, rawan bencana alam. Bahkan di sini ada angin topan, badai, siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Ya. Kemudian penduduknya, etnis mayoritas penduduknya itu disebut Filipino. Karena percampuran dari negara jajahan dulu ya, Filipina, dari jajahannya Spanyol. Dan sebagian besar beragama Katolik di Filipina. Kemudian mengenai perekonomian di Filipina itu mengandalkan bidang pertanian. Pertaniannya apa saja? Beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging. Kemudian daging babi juga ada, telur, ikan ya. Kemudian sumber daya alamnya terdapat hasil pertanian, kayu, minyak, bumi, nikel, kobat, perak, emas, dan perunggu. Kemudian kerjasamanya dengan Indonesia itu contohnya dalam perdagangan juga, kemudian dalam pemberantasan terorisme juga bekerja sama dengan Indonesia. Bahkan di Filipina itu hukuman bagi teroris itu langsung ditembak ya, ditembak di tempat seperti itu yang pernah Ibu baca. Kamboja, selanjutnya Kamboja ya. Kamboja yang tadi bentuknya seperti piring. Nah, itu ibu kotanya namanya Phnom Penh, bahasanya Khmer ya. Tentang kondisi alamnya terdapat sungai yang terkenal yaitu Sungai Mekong ya, yaitu sungai terpenting di Kamboja. Jumlah penduduknya itu di Kamboja sedikit dengan etnisnya Khmer itu tadi. Kemudian perekonomiannya sama seperti di Filipina tadi dengan beberapa anggota ASEAN yang lain juga pertanian ya. Tapi pertanian di Kamboja ini masih sangat tradisional ya. Sumber daya alamnya ya pertanian yang dihasilkan, terus kerjasamanya dia menjalin kerjasama hampir anggota ASEAN ya ikut dalam PBB, ILO, UNESCO, WHO, dan dengan Indonesia sendiri terjadi hubungan baik itu politik dan keamanan. Oke. Selanjutnya, negara anggota ASEAN yang lain adalah Laos ya. Seperti nama bumbu masak ya kalau di Indonesia. Laos, ibu kota Laos yaitu ibu kota Vientiane, bahasanya Lao. Negara Laos ini kondisi alamnya pegunungan dengan kawasan hutan tropis ya. Kemudian penduduknya ini negara karena
Laos ini merupakan negara komunis dengan bahasanya Laos, penduduknya itu banyak tinggal di daerah dataran rendah. Walaupun tadi dibilang kondisi negara-negaranya pegunungan, tapi masyarakatnya lebih memilih daerah dataran rendah untuk bermukim atau melakukan aktivitas. Kemudian perekonomiannya budidaya tanaman padi dan jagung ya. Perekonomiannya bergerak dalam sektor pertanian juga, sama seperti Kamboja dan Filipina tadi. Kemudian tentunya sumber daya alamnya ya sektor pertanian. Kerjasamanya dalam bidang ekspor dan impor sama juga dengan yang lain ya. Selanjutnya, Malaysia. Nah, Malaysia ini merupakan negara tetangga kita dengan ibu kotanya yang bernama Kuala Lumpur. Bahasanya bahasa Melayu ya. Kemudian tentang kondisi alamnya, Malaysia ini terbagi menjadi dua bagian. Ada Malaysia yang sebelah barat, di Semenanjung Malaka, tepatnya di Semenanjung Indochina itu ya, dan ada yang bergabung dengan Pulau Kalimantan, yaitu Malaysia Timur ya, di utaranya Kalimantan Utara. Sekarang kan kita punya ada Kalimantan Utara. Tentang penduduk Malaysia ini mayoritas orang Melayu ya, lebih dari 50% itu orang di Malaysia adalah orang Islam, beragama Islam maksudnya. Kemudian perekonomiannya, negara Malaysia ini negara agraris itu maksudnya pertanian itu tadi, dan tentunya bergantung pada sektor pertanian. Kemudian sumber daya alamnya, Malaysia ini terkenal penghasil timah terbesar di dunia ya. Kemudian kerjasama dengan Indonesia di bidang diplomatik, ekonomi ya, sama diplomatik, kerjasama bidang politik dan keamanan. Nah, kita lanjut ya ke anggota ASEAN yang selanjutnya yaitu negara Myanmar. Nah, ibu kotanya Yangon, bahasanya sama kayak negaranya Myanmar. Kemudian kondisi alamnya terbagi menjadi dua musim, bagian selatan iklimnya tropis dan bagian utara iklimnya subtropis ya. Terdiri dari pegunungan di sebelah barat dan dataran rendah. Jadi ada pegunungan, ada dataran rendah. Tentang penduduk Myanmar, mayoritasnya memeluk agama Buddha ya. Terus kemudian di sini di Myanmar ini tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian tentang perekonomian di Myanmar, perekonomian pertanian ya, sama dengan anggota ASEAN yang lain sebagian besar. Pertaniannya ada beras, kacang-kacangan. Kemudian sumber daya alamnya beras sebagai komoditi utama. Kerjasamanya bilateral, regional, dan multilateral. Kemudian lanjut ya, Singapura. Singapura juga merupakan negara tetangga kita ya. Ibu kotanya Singapura ya Singapura. Bahasanya Melayu, memiliki beberapa pulau kecil ya di Singapura ini kondisi alamnya. Kemudian iklimnya tropis lembab. Kemudian daerahnya relatif datar. Kalau penduduknya, sebagian besar itu keturunan Tiongkok, Cina. Mata pencarian penduduk di sektor industri ya, berbeda dengan negara Asia Tenggara yang lain atau anggota ASEAN yang lain yang sebagian adalah bergerak di sektor agraris atau pertanian. Kemudian tentang perekonomiannya, karena letak Singapura yang strategis ini, jadi dia sebagai jalur transito perdagangan lalu lintas baik di laut maupun di udara ya. Kemudian mengenai sumber daya alamnya, kalau dikatakan Singapura ini tidak kaya akan sumber daya alam, tapi dia mempunyai sektor wisata yang terkenal dan juga perdagangannya yang terkenal ya. Karena tadi memang penghasil industri ya, negara industri, sehingga dikatakan negara maju. Nah, kerjasamanya yang paling banyak adalah kerjasama pada sektor ekonomi. Nah, yang ini tinggal dua ya, negara anggota ASEAN, Thailand. Nah, Thailand ini ibu kotanya Bangkok, dengan bahasanya bahasa Thai. Kemudian keadaan alamnya, pusat kegiatan di daerah dataran rendah dengan aliran sungainya yang terkenal yaitu Sungai Chao Phraya ya. Tentang penduduk di Thailand, penduduknya berasal dari suku bangsa Thai ya. Kemudian di sana banyak ditemukan pagoda. Apa sih pagoda? Yaitu tempat ibadah pemeluk agama Buddha.
Kemudian tentang perekonomiannya bergantung pada bidang pertanian, beras, dan karet. Kemudian di Thailand ini merupakan salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis ya. Pariwisatanya terkenal. Kemudian sumber daya alamnya, negara terbesar keempat penghasil timah di dunia ya. Thailand itu juga terkenal sebagai Golden Triangle atau segi emas. Kemudian sebagai salah satu penghasil opium terbesar di dunia ya. Opium terbesar di dunia. Kemudian kerjasamanya bilateral, regional, dan multilateral. Vietnam yang terakhir ibu kota Hanoi ya. Bahasanya Vietnam terdapat daerah pegunungan utara, delta Sungai Mekong, dan barisan pegunungan Annam. Tentang penduduk di Vietnam, yaitu penduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara berarti setelah Indonesia. Kemudian perekonomiannya, Vietnam merupakan eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Selain pertanian, aktivitas di bidang industri, pengelolaan manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Kemudian sumber daya alamnya, hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, jagung, tebu, teh, dan kopi. Kerjasamanya dengan Indonesia berupa organisasi internasional, juga dengan Indonesia dan beberapa organisasi internasional, berarti multilateral. Ya, mungkin sekian dulu materi atau penjelasan dari Ibu mengenai letak geografis dan letak koordinat atau astronomis. Semoga dapat dipahami dan jika ada pertanyaan bisa nanti kita lanjut di grup WA atau di grup e-learning di chatnya. Jangan lupa juga materi tentang letak geografis ini ada latihannya ya. Latihan 2 seperti ini. Nanti juga akan Ibu share ya di e-learning. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.